Langit senja menyapu cakrawala Jawa dengan warna merah darah yang membara. Di kejauhan, hutan gambiran berdiri angkuh, diselimuti kabut hitam yang abadi. Pepohonan raksasa mencakar langit, akar-akarnya melilit tanah seperti ular purba. Suara burung gagak menyahut, memberi peringatan bagi siapapun yang berani masuk. Di Istana Mataram, Sultan menatap peta wilayah yang masih berupa kegelapan. Seorang satria berdiri tegap di hadapannya, tangan mengepal di dada kiri. Joko Bau, babatlah hutan itu demi rakyat kita, sabda sang sultan. Joko Bau mengangguk hikmat. Matanya memancarkan tekad sekeras baja. Ia berangkat membawa kapak pusaka yang berkilauan diterpa cahaya obor. Langkah kakinya mantap, menggetarkan debu di sepanjang jalan setapak. Perjalanan berhari-hari ditempuhnya hingga ia tiba di gerbang hutan gambiran. Hawa dingin yang tidak wajar langsung menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Joko Bau mulai mengayunkan kapaknya ke pohon beringin yang paling besar. Dentuman kapak bergema memecah kesunyian hutan yang telah berumur ribuan tahun. Serpihan kayu berterbangan, namun keanehan mulai terjadi seketika itu juga. Luka pada batang pohon yang ditebangnya menutup kembali secara instan. Seolah-olah hutan itu adalah makhluk hidup yang memiliki daya sembuh gaib. Joko Bau mencoba lagi. Tenaganya dikerahkan hingga urat lehernya menegang. Namun, semakin kuat ia membabat, semakin cepat hutan itu tumbuh kembali. Tiba-tiba, tawa melengking terdengar dari balik rimbunnya dedaunan yang gelap. Sosok cantik nan misterius muncul dari balik kabut. Dewi Lanjar sang penguasa. Manusia fana, kau takkan pernah bisa merusak singgasanaku, ucapnya dingin. Pasukan siluman bermunculan dari balik pohon, mata mereka menyala merah. Joko Bau terdesak, serangan fisik tidak mempan, melawan tipu daya ilusi. Ia mundur perlahan, menyadari bahwa otot saja tidak cukup untuk menang. Di pinggir sungai, ia duduk bersila, mencari jawaban dalam keheningan jiwa. Aku butuh kekuatan melampaui raga, bisiknya pada angin malam yang menderu. Ia teringat pesan leluhur tentang penguasaan diri melalui laku prihatin. Joko Bau melepas senjatanya dan mendekati sebuah pohon raksasa yang condong. Dengan kelincahan luar biasa, ia memanjat hingga ke dahan yang paling tinggi. Ia tidak duduk bersila, melainkan mengaitkan kakinya kuat-kuat pada dahan. Tubuhnya perlahan turun, ia bergelantungan terbalik menghadap ke arah bumi. Inilah awal dari ritual yang melegenda. Tapangalong dimulai sekarang. Matanya terpejam, napasnya teratur, detak jantungnya melambat seirama alam. 10 menit berlalu, darah mulai mengalir deras memenuhi rongga kepalanya. Rasa sakit mulai menyerang. Namun ia mengunci pikirannya dalam satu titik. 1 hari berlalu, tubuhnya mulai kaku terkena embun dan terpaan badai. Dewi Lanjar datang kembali, mencoba menggoda konsentrasinya dengan ribuan rupa. Ia menjelma menjadi wanita pemikat, lalu berubah menjadi monster yang mengerikan. Joko Bau tetap diam, tak bergeming, bak patung batu yang tak bernyawa. Minggu pertama, kulitnya mulai pucat, namun aura keemasan muncul dari tubuhnya. Energi alam semesta terserap masuk melalui pori-pori kulit sang satria sakti. Hutan gambiran mulai bergetar, seolah merasakan tekanan energi yang dahsyat. Makhluk-makhluk halus melarikan diri, ketakutan melihat cahaya dari Tapangalong. Roh-roh hutan mencoba menjatuhkannya, namun akar gaib justru melindungi kakinya. Dalam kegelapan matanya, Joko Bau melihat aliran energi tanah yang membara. Ia melihat jantung hutan gambiran, sebuah kristal energi yang tersembunyi. Dengan kekuatan pikiran, ia mencoba menjangkau dan menjinakkan energi tersebut. Badai besar melanda,
Petir menyambar-nyambar di sekitar pohon tempatnya bertapa. Cahaya kilat menerangi sosoknya yang bergantung gagah di tengah kemelut alam. Dewi Lanjar murka. Ia mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk mematikan. Namun, perisai cahaya terbentuk di sekeliling Joko Bau tak tertembus sihir. Sang Ratu Siluman akhirnya sadar. Keteguhan hati manusia ini tak terkalahkan. Perlahan, badai mereda, dan keheningan yang suci menyelimuti seluruh hutan. Joko Bau membuka matanya, pupilnya bersinar seperti bintang di malam gelap. Ia melepaskan kaitan kakinya dan mendarat di tanah tanpa suara sedikit pun. Bumi bergetar saat kakinya menyentuh tanah, menandakan tunduknya alam liar. Dewi Lanjar berlutut di hadapannya, mengakui kekalahannya dengan hormat. Kuasailah tempat ini, sang satria, aku dan kaumku tidak akan mengganggu. Joko Bau mengambil kembali kapaknya. Kini kapak itu menyala dengan api suci. Ia mengayunkan kapaknya sekali, dan 10 pohon tumbang secara bersamaan. Kali ini, pepohonan itu tidak tumbuh kembali. Mereka telah merelakan diri. Dengan kekuatan baru, ia membabat hutan secepat kilat, menyambar di siang bolong. Lahan-lahan luas mulai terbuka, sinar matahari akhirnya menyentuh tanah hutan. Burung-burung berkicau riang, menyambut era baru bagi tanah Gambiran. Rakyat berdatangan, membawa cangkul dan benih untuk membangun peradaban. Mereka terkesima melihat satria yang dulu bertapa seperti kalong, kini memimpin. Rumah-rumah kayu mulai berdiri, asap dapur mengepul di antara pepohonan. Pasar-pasar terbentuk, riuh rendah suara manusia menggantikan keheningan gaib. Joko Bau diangkat menjadi pemimpin. Kini ia dikenal dengan gelar Bahu Rekso. Ia mengajarkan rakyat cara mengolah alam tanpa harus merusak jiwanya. Namun, ia tidak pernah melupakan asal mula kemenangan yang ia dapatkan. Setiap malam bulan purnama, rakyat berkumpul mendengar kisah Tapangalong. Kata Apek Halongan mulai sering diucapkan dari mulut ke mulut warga. Nama itu merujuk pada tempat di mana sang pemimpin melakukan laku suci. Seiring waktu, ucapan itu menyatu dan mengkristal menjadi kata Pekalongan. Kota itu tumbuh pesat, menjadi pusat perdagangan yang sangat diperhitungkan. Para pengrajin mulai muncul, menciptakan pola-pola indah pada kain-kain mereka. Pola itu menceritakan tentang alam, tentang bunga, dan tentang sejarah mereka. Itulah awal mula lahirnya batik yang akan mendunia dari tanah ini. Bahu Rekso menatap kota yang ia bangun dari atas bukit dengan rasa bangga. Ia tahu bahwa kejayaan sebuah tempat bergantung pada keteguhan hati rakyatnya. Jangan pernah menyerah sebelum jiwamu menang, pesannya pada generasi muda. Kota Pekalongan kini dikenal sebagai kota batik yang penuh warna-warni. Tapi di balik keindahan kainnya, tersimpan sejarah perjuangan yang mistis. Jejak kaki Bahu Rekso konon masih tertanam di tanah-tanah tua pinggiran kota. Angin malam di Pekalongan sering membawa bisikan suara dari masa lalu, mengingatkan kita bahwa keajaiban hanya datang pada mereka yang mau menderita. Tapangalong bukan sekadar posisi tubuh, tapi simbol pengorbanan yang tulus. Kota ini terus berkembang, menembus zaman dengan semangat sang satria. Laut Utara yang bergejolak menjadi saksi bisu ketangguhan orang-orangnya. Dari pesisir hingga pedalaman, nama Pekalongan terus harum mewangi. Warisan budaya yang adiluhung terus dijaga dengan rasa cinta dan bangga. Setiap goresan canting adalah doa yang dipanjatkan untuk kemuliaan kota. Legenda ini akan terus hidup, diceritakan turun-temurun hingga akhir masa. Cahaya Tapangalong akan selalu menyinari jalan bagi mereka yang tersesat. Pekalongan, kota yang lahir dari meditasi dan keberanian yang tiada tara. Simaklah desir angin di dahan pohon, mungkin kau dengar bisikan Bahu Rekso. Berakhir sudah kisah epik penakluk Gambiran yang melegenda di tanah Jawa.
Inilah legenda Pekalongan, bukti bahwa keteguhan hati mampu mengubah dunia.